Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap dalam lindungan Allah. Dalam kondisi yang seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, iman, imun, dan aman. Baik, hari ini kita akan membahas 10 soal tentang fungsi yang kemarin sudah kalian kerjakan. Baik, langsung saja. Fungsi itu adalah sebuah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya, pengertian ini sudah kalian pelajari di SMP dulu. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Soal ini berada di modul MGMP Matematika 2020-2021, nomor 2 bagian A, uji kompetensi 5, halaman 108. Jika fungsi A sama dengan A, I, U, E, O, dan B sama dengan 1, 3, 5, 7, maka himpunan pasangan berurutan di bawah ini yang termasuk fungsi dari A ke B. Ingat, fungsi dari A ke B. Kemarin kalian sudah melihat video yang menganalogikan bahwa fungsi itu seperti sebuah mesin, ya, sehingga dia harus memiliki input dan output. Harus mendapatkan input untuk menghasilkan output. Nah, inputnya di sini karena dia fungsi yang diminta dari A ke B, berarti A ini sebagai input atau domain kita katakan, dan B ini sebagai output atau kodomain. Nah, A, B. Kemudian himpunan pasangan berurutannya kita lihat mulai dari yang A. A3, I5, U3, EO, E7. Nah, apakah seperti ini dikatakan fungsi? Bukan. Jelas ya. Kenapa? Karena E ini memasangkan dirinya domain A ke dirinya sendiri. Seperti ini, seperti kalian memasukkan jagung ke dalam mesin, kemudian dia akan keluar padi. Wah, ajaib gitu ya. Baik. Jadi seperti ini bukan termasuk fungsi. Kemudian yang kedua, yang B, A1, I5, U7, O7. O7. Nah, apakah seperti ini termasuk fungsi juga? Bukan, jelas ya, karena tadi dikatakan bahwa fungsi adalah memasangkan tepat satu anggota A, sementara di sini E-nya tidak mendapatkan pasangan, sehingga yang B bukan termasuk fungsi. Kita lanjut untuk yang C, A1, I5, U3, EO. Nah, jelas ini juga bukan merupakan fungsi. Tetot. Yang ke D, A3, I5, U3, E1, O7. Benar sekali. Seperti ini dikatakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A dia dipasangkan dengan tepat satu. Nah, meskipun ada dua anggota A yang dipasangkan dengan satu anggota B atau anggota yang sama di B. Nah, tidak masalah seperti ini. Yang penting dia dapat pasangan. Baik. Jadi jawabannya adalah yang D untuk soal pertama. Lanjut ya, kita masuk ke soal kedua. Diambil dari modul MGMP soal nomor 3 bagian A, uji kompetensi 5, halaman 108. Jika A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, fungsi dari A ke B berikut ini yang merupakan fungsi bijektif. Baik, sama seperti tadi ya, karena fungsinya dari A ke B, fungsi A merupakan domain dan B merupakan kodomain. Sebelumnya kita lihat dulu, kita ingat dulu apa sih fungsi bijektif itu. Nah, kemarin kalian sudah membaca ya tentunya. Yang pertama ini yang menggambarkan fungsi surjektif. Kenapa? Karena kodomainnya 2 dan 3 ini semuanya masuk ke dalam ring atau hasil. Ya, jadi dua-duanya dipasangkan.
Injektif, fungsi injektif yang kedua, ini memasangkan tepat satu. Nah, tepat satu di B. Ya, ini namanya adalah fungsi injektif. Tapi B, anggota B ada yang tidak mendapatkan pasangan. Nah, itu adalah fungsi injektif. Kemudian apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi surjektif dan fungsi injektif, sehingga dia dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Jadi setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, dan tidak ada yang boleh jomblo, ya. Nah, tidak ada yang tidak mendapatkan pasangan. Baik, ini fungsi bijektif. Sekarang kita lihat mulai dari yang A ya, A1, B1, C3, C3, D4. Benar? Tetot, salah. Kenapa? Karena ada dua anggota A yang memiliki pasangan yang sama di B. Ini tidak boleh. Kemudian yang B, A1, B2, C4, D3. Benar. Nah, seperti ini yang dikatakan fungsi bijektif. Paham ya? Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke domain. Ini soal nomor 4 ya, bagian A. Domain fungsi dari fx sama dengan akar 3x-6 ini juga sudah kalian pelajari di semester 1 kemarin. Materinya tentang irasional ya, rasional dan irasional. Baik, jadi kalau di dalam akar untuk mencari domain berarti kita harus melihat isi di dalam akar dan itu tidak boleh kurang dari 0. Sehingga syaratnya mencari domain 3x-6 harus lebih besar sama dengan 0 ya. Sekarang kita selesaikan. Negatif 6-nya jadi 6. Kemudian X lebih dari sama dengan 6/3. X lebih besar sama dengan selesai. Nah, jawabannya adalah yang C. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 4. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Seperti ini ya, ada I1 sampai I4. Himpunan pasangan terurut yang merupakan fungsi injektif. Di sini diberikan domainnya, itu yang awal-awal ya, yang namanya domain itu yang awal-awal ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomainnya berapa? Yang di belakang dilihat, oh ada 4, 6, 7, 5, kemudian 8. Sehingga kodomainnya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan pasangan terurut yang merupakan fungsi injektif, tadi kita masih ingat ya. Nah, fungsi injektif itu adalah yang seperti ini. Jadi dia, setiap anggota A nanti dipasangkan tepat satu dan tidak boleh sama pasangannya. Untuk yang B ini masih ada yang tidak mendapatkan pasangan. Nah, sekarang kita coba untuk yang I1, 1,4, 2,4, tetot, jelas salah ya, karena dia tidak boleh memiliki pasangan yang sama. Selanjutnya 1,4, 2,6, 3,5, 4,7. Benarkah? Benar, karena semuanya memiliki pasangan yang berbeda. Dan di sini ada satu yang tidak memiliki pasangan, tapi anggota B ya, bukan anggota A. Jadi nomor 2 benar. I3 14, 25, 36, 45. Tetot, salah lagi, bukan itu. Kemudian kembali ya. Baik, yang keempat itu adalah 15, 26, 38,
47. Nah, sama ya dengan yang kedua tadi. Ini benar. Sehingga yang benar adalah 2 dan 4. Baik, lanjut ke soal kelima. Soal kelima di sini daerah hasil fungsi. Nah, ini mencari ring. Kalau tadi kita mencari domain, sekarang kita mencari ring atau daerah hasilnya ya. Untuk daerah asal, domainnya sudah diberikan. X jika dan hanya jika negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dengan X anggota bilangan real. Baik, bagaimana cara pertamanya? Sebenarnya ada dua cara di sini ya. Yang cara pertama kita mencari titik puncak dulu karena di sini bentuknya adalah fungsi kuadrat. Sementara fungsi kuadrat itu nanti dalam grafiknya berupa parabola sehingga dia memiliki titik puncak. Nah, kita cari titik puncaknya dulu ya. Titik puncak atau XP ini nanti dicari dari min B per 2A. Kemarin sudah ya di semester 1, B-nya adalah 2, ini B, ini C, ini A. B-nya adalah 2 per 2 kali A-nya 1. Nah, sehingga negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Ini titik puncaknya. Nah, X puncak sama dengan negatif 1 itu berada pada domain ini, ya kan? Nah, sehingga kita akan mencari 3 domain untuk kita masukkan ke dalam mesin fungsi itu dan sehingga nanti mendapatkan hasil ringnya. X sama dengan negatif 5 ya dari fungsi yang pertama, domain yang pertama. Kemudian X sama dengan negatif 1 untuk puncaknya dan X sama dengan 2 untuk yang maksimum domainnya. Kita masukkan ke dalam fx itu sehingga f negatif 5 sama dengan negatif 5 kuadrat plus 2 kali negatif 5 min 8 sama dengan negatif 5 kuadrat 25 min 10 min 8 sehingga hasilnya menjadi 7. Nah, kita dapatkan satu ring 7. Yang kedua, f negatif 1 kita masukkan sama negatif 1 kuadrat plus 2 kali negatif 1 min 8 1 min 2 min 8 sama dengan negatif 9 ya. Yang terakhir f2 sama dengan 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 8 sama dengan 4 plus 4 min 8 0. Nah, sehingga kita bisa dapatkan. Jadi kalau misalkan dia di grafik itu gambarnya seperti ini ya, karena dia parabola seperti ini. Nah, jadi titik puncak atau yang paling rendah itu adalah Y puncaknya. Nah, Y puncaknya itu ada di sini. Sementara yang paling tinggi ya tergantung nanti angkanya berapa. Nah, itu kita lihat dari batas-batasnya ini tadi. Jadi kita nggak melihat menginputkan semua domain, tidak. Kalau mau ya nggak apa-apa, silahkan diinputkan semua negatif 5, negatif 4, negatif 3 sampai 2. Tapi terlalu lama kan. Makanya kita memakai cara yang seperti ini, mencari titik puncak dulu. Sehingga ringnya itu sama dengan himpunan Y negatif 9 ini yang terkecil kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan yang terbesar adalah 7 dengan X anggota bilangan real. Sehingga jawabannya adalah yang A. Paham ya? Selanjutnya
Untuk soal ke-6 diketahui fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 1. Nah, kita disuruh mencari rumus fungsi fx plus 1. Nah, kalau di sini yang diketahui fx, sementara kita disuruh mencari fx plus 1, berarti tinggal kita substitusikan x plus 1-nya ke dalam x. F x plus 1 sama dengan x plus 1 kuadrat min 5 x plus 1 plus 1. Ya, seperti ini. Kita kuadratkan menjadi x kuadrat plus 2x plus 1 min 5x min 5 plus 1. Seperti ini ya. Sehingga hasilnya x kuadrat min 3x min 3. Nah, ketemu jawabannya adalah yang mudah kan? Baik, selanjutnya nomor 7 ya. Diketahui fx sama dengan 2x per x plus 2, gx-nya 3 per x. Nah, di sini kita disuruh menentukan operasi aljabarnya. F min g bagaimana? F kali g bagaimana? F per g bagaimana? Nah, kita mulai dari f min g. Ingat operasi aljabar fungsi ya. Jadi kalau f min g x ini sama dengan fx dikurangi gx. Fx-nya 2x per x plus 2, gx-nya 3 per x. Ya. Baik, kita samakan penyebut. Nah. Kemudian kita kalikan silang. 2x kuadrat min 3x plus 2. Ini ya. Baik, sehingga kita ketemu hasilnya 2x kuadrat min 3x min 6 per x kuadrat plus 2x. Ya. Benar hasilnya? Ya, benar ya. Jadi yang I1 benar. Kemudian f kali g x sama fx kali gx. Fx-nya 2x per x plus 2, gx-nya 3 per x. Baik. Kalau perkalian mudah ya, kita tinggal main coret. X-nya kita coret dengan x. Nah, yang penting atas bawah ya. Kemudian tinggal kita kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. Benar? Oh, di situ tidak pakai cara mencret ternyata. Baik, kalau misalkan ini tidak dicoret, berarti hasilnya adalah 6x per x kuadrat plus 2x ya. Nah, dari sini. Tapi ternyata di sini 6x kuadrat. Nah, berarti tidak benar, salah. F per G x ini pembagian. Fx-nya di situ adalah 2x per x plus 2. Gx-nya adalah 3 per x. Karena kita buat perkalian, berarti kita balik ya. X per 3. Seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat per 3x plus 6. Benar? Ya, benar ya di sini. Kemudian yang G per F X, Gx-nya adalah 3 per X kali Fx-nya adalah 2x per x plus 2. Kita balik x plus 2 per 2x sama dengan
3x plus 6 per 2x kuadrat. Kurang tepat ya, di sini berarti yang benar adalah I1 dan I3. Selanjutnya, soal ke-8, diketahui fx sama dengan 4x min 10 dan f2a min 3 sama dengan negatif 14. Sudah diberitahu seperti itu. Kita diminta mencari nilai a. Kita masukkan dulu f2a min 3 ya, yang sama dengan negatif 14. f2a min 3, 2a min 3 itu kita substitusikan ke x-nya 4x min 10, sehingga 4 kali 2a min 3 min 10 sama dengan negatif 14. Nah, sehingga menjadi 8a min 12 min 10 sama dengan negatif 14. Jadi 8a sama dengan negatif 14 plus 12 plus 10, seperti ini ya. Sehingga a-nya sama dengan ini 8, sehingga a sama dengan 8 per 8 atau 1 ya. Sudah ketemu, jawabannya adalah yang C. Baik, soal ke-9, nyatakan di antara fungsi-fungsi di bawah ini mana yang merupakan fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi modulus, dan fungsi kuadrat. Nah, kalau ini kita hanya mengidentifikasi saja ya, karena kalian kemarin kan sudah melihat seperti apa sih fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi modulus, fungsi kuadrat. Sekarang kita tinggal menjawab. Yang A, Y sama dengan 4X, fungsi apa di sini? Ya, fungsi linier. Nah, di sini termasuk fungsi linier. Kenapa dia termasuk fungsi linier? Karena pangkat tertinggi dari X adalah 1. Y sama dengan X, fungsi apakah? Itu dia merupakan fungsi identitas. Dia bisa termasuk fungsi linier, boleh. Dia termasuk fungsi linier. Tapi karena Y sama dengan X, keduanya itu sama-sama berpangkat 1, maka dia kita masukkan ke dalam identitas. Jadi kalau misalkan X-nya 1, Y-nya ya 1, X-nya 2, Y-nya 2, itu termasuk fungsi identitas. Kemudian yang C, ini adalah fungsi apa ini? Kalau ada tanda seperti ini, seret-seret, nah, itu namanya adalah fungsi mutlak. Kemudian yang D, Y sama dengan 5, jelas ya, ini adalah fungsi konstan. Y sama dengan 2x kuadrat, jelas juga ini adalah fungsi kuadrat. Selesai ya. Selanjutnya soal ke-10. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi untuk mencari operasi aljabar. A, f x plus 1. Kita masukkan x plus 1 ke fx. 2 x plus 1 kuadrat min 6x plus 1. Seperti ini. Awas, kita kuadratkan dulu. X kuadrat plus 2x plus 1 min 6x min 6 sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 2 min 6x min 6 sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Seperti ini ya caranya. Gampang ini, kalau sudah memahami pasti mudah, tinggal menyelesaikan saja. F.gx dikali sama dengan fx kali gx,
2x kuadrat min 6x dikali x min 3. Mas, perkalian seperti ini. Cret. Cret ya. Iya. Nah, baik. Kita kalikan. Dua x pangkat 3 dari sini ya. Kemudian min 6x kuadrat. Kemudian min 6x kuadrat. Kemudian plus 18x. Sehingga kita dapatkan hasilnya 2x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 18x. Selesai. Ini perkaliannya. Kemudian pembagiannya 2x kuadrat min 6x per x min 3. Nah, kalau tadi pecahan-pecahan ya, jadi kita memakai unsur perkalian dengan penyebutnya dibalik. Kalau sekarang tanpa pecahan, sehingga kita faktorkan 2x x min 3. Nah, kalau sudah difaktorkan seperti ini kan jelas ya, ada fungsi yang sama, x min 3. Kita sederhanakan sehingga tinggal 2x. Selesai. Nah. Baik, ke 10 soal sudah kita kerjakan. Silakan dipahami. Nanti untuk yang sulit silakan ditanyakan kembali. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.